Ini mas kameramen. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kenapa kamu mengagetkan saya? Minta tolong saya. Kenapa? Bukannya ada hukum di sana? Oh, iya ada hukum, tapi nggak bisa menentang. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara saya menolong kamu bagaimana? Oh, seperti itu. Baik, baik. Untuk kebaikan keluargamu, saya akan membantu kamu. Teman-teman, ini saya jelaskan ya. Ini adalah jasad yang baru saja meninggal, memang baru meninggal ya. Karena kainnya itu masih sangat putih, sangat bersih, tapi meninggalnya ini tidak wajar, teman-teman. Ini adalah seorang sopir ya, sopir truk. Dia ini baru saja meninggal di Pulau Kalimantan, teman-teman. Ini hanya karena hal sepele ya, teman-teman ya, karena sopir ini tidak tahu menahu tentang adat yang di Kalimantan, teman-teman. Jadi sopir ini tuh ya biasalah kalau di Kalimantan terjadi sengketa kan hanya dikasih tanda kayu yang melintang ya, teman-teman ya. Padahal kalau di Pulau Jawa ini ya, kayu yang melintang paling orang jahil, paling ada barang yang jatuh tinggal diangkat, digeser gitu aja kan, teman-teman ya, kalau orang Jawa kan. Kalau di Kalimantan tidak, teman-teman. Jika ada kayu yang melintang ataupun tali yang melintang kayak gini menghadang jalan ya, bahkan misalkan ini sebuah kayu ya, teman-teman ya, ini dipasang kayak gini, melintang kayak gini pak, agak panjang, ini di sana nggak ada yang berani lewat. Kalau ada yang lewat mati, udah jelas mati ya. Saya pun mengerti yang di sana, dan bapak sopir ini tidak tahu menahu, soalnya dia itu baru saja di sana. Dan dia menyingkirkan ya, bahkan nggak menyingkirkan, dia itu hanya lewat saja. Kayu kecil, dia bawa truk besar lewat saja. Tahu-tahu nggak ada apa-apa ya, panah menancap, teman-teman, dan bapak ini meninggal di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bapak ini meminta kepada saya, teman-teman, supaya tolong pulangkan jasad saya, beritahu keluarga saya gitu. Padahal keluarganya itu di Jawa itu tergolong nggak mampu. Dia minta bantuan kepada saya membantu, mau membantu ini. Untuk kali ini saya membantu dia ya. Saya akan ngurus ya biaya kepulangan jasadnya. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini orang ya kalau naik motor itu kalau masih muda jangan kayak gini ya. Tadi dengar suaranya kan kenceng banget. Bapak punya anak, punya berapa? 2. Yang satu 4 tahun, yang satu 1 tahun. Astagfirullahaladzim. Kenapa bapak tidak mencari tahu dulu tentang yang di situ? Soalnya benar-benar nggak tahu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh,
Jadi teman-teman, dia meminta bantuan, gak usah proses, yang penting tarik saja jasad saya secara goib, karena dia tahu saya itu bisa. Tapi saya nggak mau, nanti akan ribet urusannya teman-teman, nggak bisa. Iya, ini jadi bukan hanya kamu, karena kamu juga. Astaga, dua-duanya meninggal di situ. Kondisi truk jalan, kondisi truk sekarang gimana? Oh, aman karena masuk ke parit. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Iya, nanti akan saya ceritakan. Bapak namanya siapa? Oh, iya. Baik. Saya harap Pak Andi sabar ya. Iya. Ya Allah. Jadi Bapak tahu semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini kalau yang ini saya nggak tegas ya teman-teman ya. Ternyata orang yang sudah meninggal itu ya benar-benar bisa mengetahui kejadian sebelum dia meninggal gitu teman-teman ya. Kejadian yang misalkan kayak saya berbuat salah, tapi ada orang yang baru saja meninggal, dia itu bisa melihat saya pernah melakukan kesalahan apa di situ. Dia bisa melihat ya, yang nggak bisa melihat itu hanya manusia itu sendiri, nggak bisa melihat dirinya sendiri. Mungkin kalau sudah meninggal juga bisa melihat. Sebenarnya apa kesalahan yang kamu lakukan? Selain itu, pernah berpacaran mungkin? Enggak. Kamu supir. Cara melampiaskan hasrat kamu bagaimana? Sedangkan istri kamu di rumah. Oh, bersih ya. Alhamdulillah. Saya tahu ya, kamu itu memang bersih. Iya. Ini teman-teman ya, ternyata anak yang terakhir itu ya teman-teman ya, yang baru 1 tahun itu, ternyata bapak ini bercerita bahwa itu bukan anaknya ya, karena istrinya sering ditinggal pergi, pulang itu hanya beberapa bulan sekali ya teman-teman ya, dan istrinya punya anak tapi bukan dari anak dia ya. Ini buat para istri yang di rumah, tolonglah ya, kalian tolong ketika suami kalian sedang mencari nafkah ya, nafkah lahir ya, maka kalian itu harus ya, harus menjaga kehormatan kalian demi suami kalian ya. Jangan mudah tergoda karena hawa nafsu kalian, hasrat kalian, jangan ya. Apalagi kalian itu istri. Istri itu ibarat mahkota. Mahkota kayak pakaian juga bagi laki-laki ya. Jika kalian ya sudah berumah tangga tapi masih melakukan zina ya, itu sama saja kalian itu menodai ya, menodai suami kalian ya. Apa kata orang ya,
apalagi mulut-mulut bajingan itu nggak ada yang benar teman-teman. Saya jamin ya, saya berani yakin dan berani jamin kalau mulut-mulut bajingan itu nggak ada yang benar. Pertama, kenapa saya bilang nggak benar ya, sesama bajingan nggak mungkin akan saling menjaga rahasia ya, pasti akan saling membuka ya. Contohnya misalkan lagi nongkrong ya, sambil mungkin mabuk ataupun minum ya, nongkrong kayak sambil buang-buang stres itu ya teman-teman ya, kadang bercerita, weh saya habis naikin istrinya ini rasanya enak loh gitu, pasti pernah bercerita, nggak mungkin ada yang silent ya. Nauzubillah min dzalik. Dan buat kalian ya, untuk yang sudah menjadi istri orang ya teman-teman ya, tolong kalian ingat mindset kalian, ingat ya, kecuali kalian janda beda lagi ya. Ini untuk kalian ya yang istri orang ya, mindsetnya dipikir gini, kok bisa-bisanya ada orang yang mau sama kalian padahal kalian itu istri orang. Secara orang yang logikanya bener ya, nggak akan mau, nggak akan sudi. Lebih baik mencari yang masih single, yang masih perawan, yang masih janda, daripada mencintai istri orang. Itu sudah, otaknya itu memang sudah benar-benar gila. Nggak ada laki-laki normal yang mau dengan hal seperti itu ya. Karena mereka ya laki-laki normal berpikir kayak gini, kalau saya mau sama dia sedangkan dia milik orang lain, buat apa? Kecuali hanya untuk bersenang-senang ya, hanya meminjam tubuhnya dari si istrinya orang tersebut, hanya dipinjam tubuhnya, nggak mungkin bertanggung jawab, nggak mungkin. Jamin itu, saya menjamin, kalaupun ada yang bertanggung jawab sampai menikah, itu paling hanya 5% yang bertahan hingga sampai akhir hayat. Lainnya tuh setelah ini bercerai dengan yang ini, terus menikah lagi, hanya beberapa saat saja sudah cerai lagi. Biasanya seperti itu teman-teman. Tapi yang pertama itu anak bapak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh, oh baik. Jadi bapak masih punya orang tua, minta dipulangkan ke orang tua. Oh, bapak punya sedikit warisan. Oke, ya nanti saya akan jelaskan ke orang tua bapak ya, bukan ke istri bapak ya, karena istri bapak itu sudah nggak bener ya, nggak beres. Saya akan ceritakan ini kepada orang tua bapak. Kalau bapak kan masih punya warisan sedikit ya, berupa rumah itu, tolong dilimpahkan kepada anak pertama. Baik. Baik. Kenapa kamu jauh-jauh dari Kalimantan ke sini ya, menemui saya? Kenapa enggak kamu menghantui orang yang memanah kamu? Oh, enggak bisa, karena orang itu enggak punya hati. Oh iya teman-teman, emang kalau orang yang enggak punya hati itu mau dihantui seperti apa, mau disantet seperti apa, enggak akan pernah mempan teman-teman. Ini buat kalian ya, tips ya, siapa tahu ingin kebal segalanya ya, jadi orang yang enggak punya hati, kayak psikopat gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Iya bapak, makasih ya, makasih sudah memberi pencerahan juga buat saya ya, meskipun pengorbanan bapak itu sangat hebat ya. Iya, lebih baik bapak kembali ya, udah nggak usah ngurusin duniawi ya pak, kembali nggak usah ngurusin duniawi, dan bapak ikhlaskan, nanti biar saya akan membantu prosesnya ya pak. Iya, maunya bapak apa?
Oh, jadi teman-teman, sedikit ini ya teman-teman ya, sedikit Bapak ini meminta kepada saya, bolehkah saya meminta sedikit doa dari saya gitu dan teman-teman. Ya teman-teman, kita bantu ya teman-teman ya, yang dia ada di rumah, tolong ikutin ucapan saya, bantulah Bapak ini ya, saya minta bantulah ya, dengan cara kirimkan doa, karena Bapak ini adalah Bapak yang terbaik ya, yang memberikan banyak manfaat buat kita ya. Dia itu tulus bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Tapi yang di rumah seperti itu ya. Ya teman-teman, kirim Al-Fatihah ya buat Bapak Andi ini ya. Ini namanya Bapak Andi. Dari tadi nggak saya sebut ya. Oke. Iya, teman-teman bantu ya teman-teman ya. Mas kameramen juga bantu saya ya. Iya. Iya, Mas kameramen bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mas kameramen. Iya, Mas kameramen. Iya, cuman Al-Fatihah aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillah. Ya teman-teman, Bapak ini sudah pergi, tapi saya merasa sakit ya. Sebagai orang laki-laki itu sakit. Kita sudah berjuang sekuat tenaga, kita sudah bekerja setulus hati untuk keluarga, tapi yang di rumah seperti ini ya. Dan juga teman-teman, buat kalian yang sedang berada di luar daerah kalian, tolong ya, kalian itu lebih baik tanya-tanya ya. Kalau di sini tuh pantangannya apa kepada orang-orang gitu. Kalau di sini apa kayak gitu ya teman-teman ya. Karena adat di tempat orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Berbeda-beda dibanding yang di Jawa. Mungkin kalau yang di Jawa kayak lebih ke toleransinya tinggi ya, jadi kayak masa bodoh. Tapi jika di luar Jawa itu banyak sekali adat yang perlu diikuti teman-teman. Nggak perlu diikuti sih sebenarnya, perlu diketahui saja ya. Kalau yang ini seperti apa, yang itu seperti apa, kan masing-masing teman-teman ya. Dan ini pembelajaran buat kita ya, sebelum kita merantau ke, bukan ke negeri orang ini ya, ke pulau tetangga ya, ibaratkan kita Indonesia itu saling bertetangga, ke pulau tetangga, tolong pelajari dulu apa yang paling dibenci oleh pulau itu, apa yang paling disukai oleh pulau itu ya. Kita harus mempelajari dua itu. Soalnya apa? Kalau kita mempelajari apa yang paling disukai di pulau itu, maka kita akan mendapatkan teman banyak ya. Dan juga kita harus mempelajari apa yang tidak disukai oleh pulau tersebut, maka kita akan terhindar dari masalah-masalah hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Seperti itulah. Dan ini tadi kenapa saya langsung ke sini ya teman-teman, mengagetkan saya. Sebenarnya ini itu nggak jauh dari rumah saya. Dia ini nongol di jendela saya, terus nongol di jendela saya, terus jendela rumah saya ini teman-teman. Nongol terus kayak gini, sampai-sampai anak saya yang kecil, yang usianya 4 tahun itu bisa melihatnya ya. Berarti sangat jelas sekali gitu teman-teman ya. Anak saya bisa melihat, padahal yang melihat itu pertama kali anak saya. Bilang gini, "Pak, ada tamu." Gitu anak saya. Nauzubillahi min dzalik. Ini wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu ya, kok bisa kejadian ini seperti ini ya.
sampai anak saya berkata seperti itu. Dan saya pun gak yakin ya kalau anak saya itu bisa melihat hal seperti itu ya. Soalnya jarang sekali ya, jarang sekali anak saya bisa melihat hal seperti itu. Saya pun orang tuanya ya mungkin campuran gitu antara saya dan istri saya. Sedangkan istri saya orang biasa, saya juga sebenarnya orang biasa juga teman-teman. Dan ini ya teman-teman, masalah sudah clear, saya akan ke alamat dari orang tuanya sih, dan saya harus mengabari. Ya, ini kameramen kenapa lagi goyang-goyang kayak gitu? Ketakutan? Oh enggak ya, ya udah. Ini kita tutup saja sampai di sini ya teman-teman ya. Kita akan menjelaskan ini kepada keluarganya. Sampai di sini teman-teman. Ini beres ya, beres semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Mr. Ek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil hikmahnya saja ya teman-teman ya. Ayo mas kameramen.